Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Salam Bapak Ibu Saudara, selamat datang dan kembali beribadah di GBI House of Joy. Senang sekali dapat menyapa Anda, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saya yakin dan percaya hadirat Tuhan pasti ada dimanapun kita berada. Yuk, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan jangan lupa ekspresikan pujian kita bersama keluarga di rumah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, dan juga terima kasih Tuhan kalau pada hari ini ya Bapa kami boleh bersama-sama beribadah melalui online Tuhan. Tuhan, kami percaya Bapa, hadirat Tuhan ada dimanapun kami berada ya Bapa. Dan Yesus Tuhan, biarlah melalui ibadah online ini ya Bapa, kami boleh menerima berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap kami dan keluarga kami. Dan kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab.
Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, dimanapun kita berada, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan Tuhan sungguh baik bagi kita semua, amin. Mari kita mau sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau katakan Dia baik, Lord you are good. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Buat penyertaan-Mu, buat sukacitamu bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Pujian yang sangat luar biasa menjamah kita semua Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Dan saat ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman atau informasi kegiatan yang ada di dalam House of Joy dalam minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi kontak WhatsApp yang tertera pada layar
dan tim GBI House of Joy akan membantu saudara dalam berdoa. Ibadah Outreach Kids hari ini akan diadakan pukul 9 pagi via YouTube channel GBI House of Joy. Adik-adik, kita beribadah bersama-sama dan jangan lupa ajak teman-teman kamu ya. Ibadah GC juga diadakan pada hari ini via Zoom pada pukul 11 siang. Untuk saudara yang berjiwa muda, kami mengundang untuk bisa bersama-sama bergabung di Outreach Live Talk di IG pada pukul 7 malam at Outreach JKT. Jangan lupa join ya teman-teman ya. Bapak, Ibu, Saudara, minggu ini adalah Minggu Core. Bagi Anda yang belum tergabung di dalam Core, Anda dapat menghubungi nomor yang tertera di layar atau ikuti informasi yang tersedia di Instagram @gbi_hoj. My home, my family. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik melalui persembahan kita. QR Code dan nomor rekening GBI House of Joy, Bapak Ibu Saudara dapat melihat pada layar. Jika sudah mempersiapkan persembahan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, mengucap syukur ya Bapa untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Jika sebentar Tuhan kami mau memberikan yang terbaik Tuhan melalui persembahan kami ya Yesus Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan Yesus. Biarlah persembahan ini boleh memperluas kerajaan-Mu ya Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mau berserah penuh di dalam tangan-Mu Tuhan. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Aku hidup apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau ku berjalan di lembah yang gelap,
kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu, Tuhan. Ku tetap aman bersama-Mu di setiap musim hidupku, Tuhan. Selalu bersama-Mu. Selalu aman terjaga di dalam-Mu, Tuhan. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa, surga
dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak dikasih Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak kami bersyukur, terima kasih buat penyerahan Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh kembali beribadah secara online Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hadirat Allah akan memenuhi setiap tempat di mana ibadah online ini sedang diadakan Tuhan. Dan kami tahu kuasa-Mu Tuhan akan menjamah setiap umat-Mu Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan boleh diberkati oleh ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah boleh memuji menyembah-Mu, dan bila saat ini Kau berkati pemberitaan firman-Mu Tuhan, sehingga firman ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita siap mendengar pesan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Baik, shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana keadaanmu? Doa kami para hamba Tuhan adalah supaya setiap umat Tuhan engkau tetap dalam keadaan yang baik, engkau tetap disertai Tuhan, engkau tetap percaya, karena apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, Tuhan Yesus selalu baik. Yang percaya katakan amin. Apapun yang kau hadapi, apapun yang kau alami, itu tidak mengurangi kasih Tuhan kepada saudara dan saya, karena Allah kita adalah Allah yang mengasihi saudara. Baik, pada minggu ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang akan diambil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Demikian bunyi firman Tuhannya. Judul perikomnya, Yesus menenangkan badai. Ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam kisah yang ditulis di dalam Markus ini juga memberikan sebuah pembelajaran yang sangat berharga buat saudara dan saya. Pada saat itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Singkat cerita, murid-muridnya merespon panggilan Tuhan, merespon ajakan Tuhan. Mereka merespon apa yang Tuhan suruh mereka kerjakan. Di dalam perjalanan mereka menyeberang sampai ke seberang, saudara. Tiba-tiba di tengah jalan mereka dihantam oleh badai. Tadi kita udah baca, saudara, hampir tenggelam. Ya, jadi pada saat saudara dan saya mentaati perintah Tuhan, mengikuti Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, menjaga kehidupan kudus di hadapan Tuhan, bukan berarti tanpa masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan saudara dan saya bebas dari masalah. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah Dia akan menyertai saudara. Tadi kita udah baca di ayat 35 sampai 41 saudara. Dikatakan bahwa pada saat mereka menyeberang ke seberang saudara dengan perahu, maka Tuhan Yesus beserta mereka. Ya, Tuhan menyertai saudara. Kenapa Tuhan menyertai? Karena Matius 1 ayat 23 berkata demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu nama dia, saudara. Allah beserta kita. Jadi apapun keadaanmu, engkau hidup, apapun yang kau alami, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, satu hal yang kau mesti percaya, bahwa Allah senantiasa menyertai saudara dan saya. Sekalipun engkau menghadapi badai, Tuhan ada besertamu. Itu yang pertama kita mesti catat dulu. Jadi ingat, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Seringkali saya ingat waktu dulu saya belum bertobat, saudara, belum mengenal Tuhan. Banyak teman-teman kalau datang kasih penginjilan atau menceritakan Tuhan Yesus, selalu dia menawarkan hal-hal yang indah. Percaya Tuhan dah, nanti masalahmu ditolong. Percaya Tuhan dah, nanti sakitmu disembuhin. Percaya Tuhan dah, nanti kamu pasti diberkati.
Jadi sehingga salah gak itu? Itu tidak salah saudara. Memang kalau orang mengikut Tuhan, percaya Tuhan pasti diberkati, dipulihkan, ditolong, itu pasti. Karena memang Tuhan itu sang berkat itu sendiri. Tetapi karena hanya dengan cara seperti itu, akhirnya saya berpikir, oh kalau ikut Tuhan berarti semuanya baik dong, gak ada masalah dong. Yang punya masalah semua ditolong, berarti gak ada masalah lagi. Ternyata setelah saya baca firman Tuhan, saya mulai gali, mulai belajar ya. Lama-lama saya mulai menemukan ternyata tidak demikian saudara. Buktinya kita lihat para tokoh-tokoh di Alkitab. Sebuah tokoh-tokoh di Alkitab. Abraham waktu dipanggil Tuhan. Menghadapi kesulitan enggak? Iya. Paulus. Murid-murid Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri waktu ada di muka bumi. Bukankah dia juga mengalami banyak hambatan, banyak halangan ya? Dia melakukan perintah Bapa di sorga. Dia harus menghadapi ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki yang gak suka sama dia. Jadi buat saudara saya hidup masalah, mengalami masalah itu hal yang biasa. Ya, tapi kita bersyukur Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus, Allah yang berjanji Ia akan menyertai saudara dan saya. Nah, terus yang berikutnya dikatakan bahwa pada saat mereka sedang menghadapi badai, air mulai masuk ke dalam perahu. Dikatakan bahwa pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan kapal. Wow, kapal yang mereka naik ini bukan kapal pesiar, saudara. Kalau kapal pesiar yang besar, karena ombang-ambing, gelombang, air masuk ke kapal, orang tidur di kamar, nggak ada masalah, saudara. Tapi ini kan perahu nelayan. Perahu nelayan berapa besar sih? Waktu air masuk ke dalam perahu, jangan air masuk, waktu kena ombak goyang-goyang begini, apakah orang tidur tuh nggak jatuh? Kan terbangun harusnya. Tapi Alkitab mengatakan Yesus tertidur. Sampai murid-muridnya bilang, "Guru, bangun! Bangun! Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Berarti bisa digambarkan, ayatnya menggambarkan bahwa Tuhan Yesus tidur itu sampai pules. Sehingga tidak menyadari apa yang sekelilingnya terjadi. Apakah ini kita bisa berkata bahwa Tuhan Yesus seolah-olah tidak peduli? Atau Tuhan tidak peduli dengan masalah yang dihadapi oleh murid-muridnya? Padahal murid-muridnya pergi ke seberang itu karena dia yang suruh. Tuhan yang ajak. Apakah Tuhan tidak bertanggung jawab sehingga dia tinggal tidur saja? Kalau kita baca di Mazmur pasal 121, saudara. Ayat 2-4 dikatakan demikian. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kontroversi ya, Mazmur berkata penjaga Israel tidak tertidur, tidak terlelap. Tapi pada saat murid-murid menghadapi badai, dikatakan Tuhan Yesus tidur. Di sini Tuhan mau kasih tahu saudara dan saya, masalah yang kau hadapi itu Tuhan tidak tertarik. Kenapa? Karena semua orang hidup punya masalah. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua orang punya masalah. Masalahmu itu tidak menarik buat Tuhan. Ibrani 4 ayat 15 berkata demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi Tuhan ngomong begini sama saudara saya. Masalah biasa Tuhan sudah ngalami. Dia bukan Tuhan yang tidak pernah ngalami masalah. Dia juga pernah ngalami kedinginan, kelaparan, ditolak, ditinggalkan, dianiaya, bahkan dia harus mati dari kayu salib. Dan Tuhan katakan itu masalah biasa. Yang tidak biasa buat Tuhan adalah dia tidak berbuat dosa. Itu bedanya Tuhan dengan saudara dan saya. Sama-sama mengalami masalah, tapi dia tidak mengalami atau tidak berbuat dosa, saudara. Kalau gitu apa yang membuat Tuhan Yesus tertarik? Di ayat berikutnya dikatakan, mereka berteriak, "Guru, apakah kau tidak peduli kalau kita binasa?" Pada saat murid-muridnya berteriak kepada Tuhan, Alkitab mencatat, lalu bangunlah ia. Jadi dikatakan Tuhan Yesus tertarik kepada seruan umatnya. Tuhan tidak tertarik kepada masalahmu, tapi Tuhan tertarik kepada panggilanmu. Tuhan tertarik kepada teriakanmu kepada Tuhan. Seperti di Yeremia 33 ayat 3 katakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak engkau ketahui." Jadi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau engkau berdoa kepada Tuhan, baiklah engkau berteriak kepada Dia.
engkau mengatakan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam doamu naikkan ucapan syukur. Bukankah Alkitab berkata, ucapkanlah syukur dalam segala sesuatu kepada Tuhan, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Naikkan doamu, pujian, penyembahan, senangkan Tuhan. Hal-hal yang kau lakukan yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang menarik buat Tuhan. Bukan masalahmu. Karena masalah saudara saya buat Tuhan itu sepele, sebentar saja. Waktu dia berkata, diam, tenanglah. Masalah itu langsung selesai, saudara. Badai itu langsung diam dan tenang. Jadi itu tidak menarik. Tapi untuk membuat hati saudara dan saya berteriak kepada Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, itu yang membuat Tuhan tertarik, saudara. Dikatakan bahwa Tuhan merespon seruan umatnya. Tuhan merespon seruan umatnya, bukan masalah yang dihadapinya. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ulang kembali, yang pertama, waktu kita mengikut Tuhan, bukan berarti semua beres, saudara. Sekalipun kau hari ini hidup benar, engkau hidup kudus, masalah hidupmu tetap ada, saudara. Karena sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sejak saat itu manusia hidupnya punya masalah. Yang kedua, Tuhan tidak tertarik sama masalahmu. Bukannya seolah-olah Tuhan tidur, atau Tuhan tidur seolah-olah Tuhan tidak peduli saat itu. Tidak, saudara. Dia tetap peduli atas hidupmu. Mazmur tadi sudah mengatakan, penjaga Israel tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Tadi kita sudah baca, perahu yang dinaikkan oleh Tuhan, mengajak Tuhan beserta dengan mereka. Dan perahu-perahu lain mengikutinya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pastikan saudara saya selalu melibatkan Tuhan. Kita belajar daripada murid-murid Tuhan ini. Waktu murid-murid Tuhan mengajak Tuhan Yesus ikut bersama dengan mereka dalam kapal itu, atau dalam perahu tersebut, mereka tidak melibatkan Tuhan. Setelah menghadapi badai, mereka baru melibatkan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan badai terjadi, saudara, supaya menyadarkan saudara dan saya. Oh, benar ya, ada Tuhan, kenapa dibiarkan tertidur? Seringkali saya menemukan ada beberapa anak Tuhan, saudara, melakukan kegiatan aktivitasnya dulu, rencananya dulu, semua hal yang dia mau kerjakan, dia jalani dulu. Setelah menemukan kesulitan, baru tanya sama Tuhan. Seharusnya adalah sebelum melakukannya, tanya Tuhan dulu. Bukan setelah mengalami masalah, baru tanya Tuhan. Jadi hari ini mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mulai terbalik. Kita mulai belajar untuk percaya bahwa Tuhan pasti menyertai saudara dan saya. Tuhan tidak tertarik kepada masalahmu, Tuhan tertarik kepada seruanmu. Tuhan tertarik kepada ucapan syukurmu. Tuhan tertarik kepada pujian penyembahan yang kau naikkan. Tuhan tertarik dengan hidupmu, bukan apa yang terjadi dalam hidupmu. Yang berikutnya, saudara, setelah Tuhan Yesus bangun, dia cuma bilang begini, diam, tenanglah. Wow, dahsyat, saudara. Tuhan izinkan badai itu terjadi, saudara, supaya saudara dan saya bisa melihat mujizat Tuhan. Tuhan izinkan badai ini terjadi dalam kehidupan saudara, supaya saudara dan saya bisa melihat hal-hal yang ajaib, saudara. Kalau tidak ada badai, maka murid-murid Tuhan Yesus tidak akan merasakan ada penyertaan Tuhan. Karena mereka adalah para nelayan yang ulung, apalagi Petrus, saudara. Dia ahlinya nelayan, dia sangat tahu bagaimana cara mengarungi sungai, laut, saudara, gelombang, dia sangat ngerti, saudara. Tapi Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi di luar kemampuan dia, sehingga itu membuat dia sadar. Maka dia ingat, oh iya ada Tuhan di perahu. Sehingga dia mulai panggil. Hari ini mungkin hidupmu sudah nyaman, atau hidupmu sudah mulai fokus kepada dunia, engkau sudah mulai mengalihkan fokusmu dari Tuhan, engkau sudah mulai teralihkan dari berbagai masalah yang terjadi, sehingga engkau mulai tidak mengutamakan Tuhan. Dengan Tuhan mengizinkan badai dalam kehidupanmu, Tuhan sedang menarik perhatianmu untuk kembali kepada Dia, supaya engkau sadar bahwa dalam hidupmu ada Tuhan. Jangan biarkan Tuhan tidur, tapi mari panggil Dia, berseru kepada Dia, libatkan Tuhan dalam setiap sisi kehidupanmu. Murid-murid setelah melibatkan Tuhan, waktu Tuhan bangun, Tuhan tidak banyak bertanya. Di bagian akhir kita baca, Tuhan bilang gini, kenapa engkau begitu takut? Itu ditanya setelah badainya reda. Sama, Tuhan juga hal yang sama, saudara.
Waktu kita berteriak kepada dia, kita berseru kepada dia, saudara. Bukan masalahnya yang kita bagikan, tapi hidupnya kita yang diperhatikan Tuhan. Maka Tuhan akan datang, dia akan menolong saudara. Dan dia tidak akan mempertanyakan, kenapa kamu takut? Kenapa kamu nggak percaya? Kenapa ini? Enggak, saudara. Saat engkau berteriak kepada Tuhan, Tuhan langsung menjawabnya. Demikian juga murid-muridnya. Jadi Tuhan tertarik dengan teriakanmu kepada dia, seruanmu kepada dia, bukan masalah hidupmu. Nah, waktu itulah murid-muridnya langsung melihat, waduh, badai langsung tenang, angin langsung reda, saudara. Luar biasa. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, Tuhan ada bersama denganmu. Lewat badai ini juga Tuhan sedang mempersiapkan umatnya, mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi pelayanan yang lebih besar. Kalau Bapak Ibu nanti baca di Markus pasal yang 3, pasal kedua, di sana dikatakan bahwa setelah Tuhan Yesus dibaptis, dia mulai mengajar. Setelah mengajar, dia mulai memanggil murid-muridnya. Setelah dia memanggil murid-muridnya, mulai diajarin lagi, saudara. Setelah pelajarannya selesai, disitulah Tuhan bilang, mari kita bertolak ke seberang. Dalam perjalanan ke seberang itulah Tuhan latih murid-muridnya, apa yang sudah didengar, apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah direnungkan, apa yang sudah diperkatakan. Itu kan semua masih dalam teori. Tiba-tiba Tuhan izinkan mengalami praktek, yaitu langsung di tengah-tengah badai, saudara. Setelah itu selesai, kalau kita baca lagi di Markus pasal 5 dan seterusnya, saudara, maka di situ mulai terjadi mujizat demi mujizat. Orang sakit disembuhkan, setan-setan diusir, orang mati bangkit, orang buta. Jadi Tuhan melatih murid-muridnya untuk memasuki sebuah musim yang baru. Sama seperti kita hari ini, saudara. Kalau kita lihat keadaan kok begitu sulit, sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya masuk dalam sebuah keadaan yang baru, saudara. Apa itu keadaan yang baru? Bukankah kita tahu hari-hari ini Tuhan sedang meriset ulang dunia ini? Tuhan sedang menata ulang kembali kehidupan manusia dan kehidupan dunia ini. Kita sedang dibawa masuk musim yang baru. Dan kita bersyukur, saudara. Gembala sidang kita dari tahun lalu, akhir tahun lalu, sudah mengatakan bahwa masuk tahun 2020, kita akan masuk tahun dimensi yang baru. Sesuatu yang baru. Bagaimana kita bisa tahu ini baru? Bulan Januari, bulan Februari, kita masih gak ngerti apa itu dimensi yang baru. Masih senang, happy-happy, saudara. Begitu masuk bulan Maret, sudah mulai agak goyang, pandemi masuk. April, Mei, sampai hari ini sudah. Udah di Oktober, November, saudara. Baru kita mulai ini yang baru tuh ternyata begini. Lewat badai, kita bisa tahu bagaimana cara memasuki musim yang baru. Sama seperti murid-muridnya. Waktu mereka diizinkan masuk dalam badai, mereka dipersiapkan tuh latihan. Sehingga mereka bisa masuk ke pelayanan yang lebih besar lagi. Dan saya percaya, saudara, Tuhan sedang memanggil saudara dan saya. Tuhan sedang melatih saudara dan saya. Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya untuk masuk musim yang baru. Mari hari ini miliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, saudara. Yang pertama, waktu kita ikut Tuhan, bukan berarti segala sesuatu baik, saudara. Tetapi yang jelas, apapun masalahmu, apapun kendalamu, apapun yang sedang kau alami, sesulit apakah tantangan kehidupanmu, Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Tuhan tetap melindungi saudara dan saya. Dia izinkan kita menghadapi badai, tapi dia tidak tinggalkan kita pada saat kita ada di badai, saudara. Yang kedua, saudara, ingat, Tuhan tidak tertarik dengan masalahmu. Tapi Tuhan tertarik dengan doamu. Tuhan tertarik dengan kehidupanmu. Tuhan tidak tertarik dengan masalah hidupmu. Maka hidup dan matimu ada di tangan Tuhan. Hidup dan matimu Tuhan yang pelihara. Masalah hidup itu jangan sampai mempengaruhi engkau berpaling daripada Tuhan, saudara. Tetap fokus sama Tuhan. Yang ketiga, saudara, badai, persoalan, hambatan Tuhan izinkan terjadi. Karena Tuhan sedang mau menarik perhatianmu kepada Dia. Mungkin dalam hari-hari ini kau sudah agak jauh dari Tuhan. Dan Tuhan mau tarik kau kembali kepada Dia. Pernahkah kau mendengar satu kisah cerita, saudara? Ada 2 orang pekerja bangunan, saudara. Karena bangunan dibangun cukup tinggi, ada 4 lantai, saudara. Jadi yang satu ada di bawah sedang mengaduk semen, yang satu lagi ada di lantai 4, saudara. Karena mereka sedang menyelesaikan bagian lantai 4, saudara.
Kemudian tiba-tiba yang ada si tukang yang ada di lantai dasar ini sedang mengaduk semen karena dia saking giatnya mengaduk, saudara. Tiba-tiba tukang yang ada di atas manggil dia. Dipanggil-panggil dengan suara keras, ternyata dia nggak dengar. Tahu kenapa nggak dengar? Ternyata kupingnya lagi disumpel sama earphone, saudara. Lagi dengerin musik dia. Wah, sambil goyang, sambil kerja, saudara. Sehingga dipanggil berulang-ulang. Dia nggak noleh, saudara. Akhirnya tukang di atasnya mulai mikir gimana caranya supaya dia bisa melihat ke atas. Akhirnya dia punya ide. Diambillah batu-batu yang ada di lantai 4 itu, saudara. Itu batu dilempar, saudara. Ditimpuk. Pas jatuh di badannya si tukang yang di lantai dasar tersebut. Waktu batu pertama jatuh, dia mikir, gak apa-apa lah, mungkin itu cipratan dari bahan bangunan yang jatuh. Jatuh lagi satu yang kecil, dia gak respon, saudara. Akhirnya si tukang yang di atas ini mulai agak jengkel, saudara. Ini tukang kok gak denger-denger. Akhirnya dia ambil batu yang lebih besar, saudara. Batu yang lebih besar itu dijatuhin, saudara, tepat di badannya. Begitu batu yang besar itu jatuh kena badannya, si tukang yang mau ini kaget, wah sakit, saudara. Karena rasa sakit itu, saudara, dia mulai agak sedikit mau marah, emosinya naik. Dia bilang, kurang ajar, siapa yang lempar batu ini ke saya, dia bilang. Dia lihat ke atas, saudara. Kemudian temannya kasih dia tahu. Dia mau marah, kemudian dia naiklah ke atas. Dia bilang sama temannya, kenapa kamu lemparin saya batu? Akhirnya temannya kasih tahu, hey, bro, saya tuh lagi panggil kamu tadi berulang-ulang, udah berulang-ulang saya panggil kamu nggak dengar, dilemparin batu kecil kamu nggak dengar, maka saya perlu kasih kamu batu yang lebih besar. Akhirnya kamu lihat juga. Bukankah kadang-kadang Tuhan sama kita sama? Dalam keadaan baik-baik saja Tuhan udah bicara, kita nggak dengar. Kita akan masuk dimensi yang baru. Dimensi yang baru. Ya biasa sajalah, namanya tahun 2019 pindah ke 2020, ya udah tahun baru. Tuhan kasih tahu, pandemi mulai datang. Tenang-tenang sajalah. Pandemi kan cuma sedikit, yang kena, yang nggak kena, yang enggak. Hari ini ancaman resesi ekonomi di depan mata, saudara. Mulai kita terasa, waduh, saya memang nggak kena COVID, tapi ekonominya saya kena. Di situ kita baru mulai cari Tuhan, saudara. Sama. Badai Tuhan izinkan terjadi supaya fokus saudara-saudara kembali kepada Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, badai ini Tuhan melatih saudara dan saya. Kita lagi latihan, saudara. Makanya ada joke bilang, tahun 2020 kita cuma hanya hidup secara normal 2 bulan. Sisanya kita lagi latihan. Latihan apa? Memasuki musim yang baru. Memasuki new era yang baru, saudara. Setelah lewat badai yang besar ini, maka murid-muridnya mulai melakukan banyak pelayanan. Pelayanan mulai berkembang, saudara, kemana-mana. Jadi hari ini Bapak dikasih Tuhan, jangan khawatir akan masalah hidupmu, karena hidupmu lebih penting. Karena Tuhan berkata, jangan khawatir apa yang kau makan dan minum. Jangan khawatir akan apa yang kau pakai. Bukankah hidupmu lebih penting daripada pakaian? Lihatlah burung-burung di udara, dia bilang, yang tidak memintal dan tidak bekerja, tapi Tuhan pelihara. Apalagi engkau. Bahkan dikatakan, rambut kepalamu terhitung jumlahnya. Coba hari ini saya tanya, siapa yang tahu jumlah rambut kepalamu ada berapa? Gak ada yang tahu, saudara. Gak pernah hitung ya. Bahkan kalau ada yang rontok aja, saudara gak hitungin ada berapa helai yang rontok. Tapi Tuhan berkata, jumlah rambut di kepalamu, Tuhan tahu. Artinya apa? Tuhan mau kasih tahu, kalau rambut saja yang kau tidak peduli, kau tidak urusin, Tuhan peduli. Apalagi hidupmu, saudara. Engkau yang percaya, engkau yang yakin bahwa Allah beserta denganmu, Allah menyertaimu, engkau berharga di mata Tuhan, katakan amin. Dan kalau kau percaya hal itu, mari, apapun yang kau lakukan mulai hari ini, selalu libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan, jangan biarkan Tuhan tidur. Tuhan tidak tidur, saudara. Tuhan tidur karena Tuhan sedang menunggu respon murid-muridnya. Tuhan sedang menunggu apakah murid-muridnya akan mengandalkan dia atau mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan kekuatannya. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Karena setelah murid-muridnya mengandalkan Tuhan,
di situ mujizat terjadi. Saya percaya hari-hari ini jangan andalkan pengalamanmu, jangan andalkan kekuatanmu, tapi andalkan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti akan menolong hidupmu. Yang percaya katakan amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah kesulitan yang kami alami, di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami tahu kami tidak nyaman, kami terdampak Tuhan oleh akibat COVID ini Tuhan. Ada di antara umat-Mu yang kesehatannya terganggu Tuhan, ada di antara umat-Mu keekonominya terganggu, bahkan ada yang Tuhan hubungan keluarganya terganggu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, semuanya Tuhan izinkan terjadi. Itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Karena kami tahu hidup kami ini berharga bagi-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami itu tidak penting Tuhan. Tetapi yang penting adalah hidup kami berharga bagi-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, berkati setiap umat-Mu Tuhan, curahkan berkat-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Engkau dengarkan setiap seruan doa daripada umat-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Immanuel, Engkau Allah yang tidak pernah tertidur, Engkau Allah yang tidak pernah terlelap, Engkau penjaga umat-Mu Tuhan. Mata-Mu siang dan malam tertuju kepada umat-Mu Tuhan. Dan biar saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau segera jawab doa umat-Mu ya Tuhan. Engkau berikan pertolongan-Mu, kesembuhan terjadi, jalan-jalan dibukakan, pertolongan-pertolongan Tuhan diberikan. Terima kasih Bapa. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami berjalan sendiri tanpa melibatkan Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau kami membiarkan Engkau tertidur. Ampuni Tuhan, kalau kami tidak menyadari bahwa Engkau senantiasa beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali. Kami boleh kembali fokus kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami dipilih oleh Engkau untuk dilatih, dipersiapkan Tuhan, untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati juga buat para hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Biar setiap kami boleh tetap menjaga iman kami setia sampai akhirnya Engkau datang yang kedua kali. Menjemput setiap kami yang percaya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan, amin. Saudara, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita terima berkat yang terbaik dari Tuhan kita. Dan saya rindu semua mengangkat kedua tangan dan arahkan hatimu, wajahmu pada Bapa di surga. Mari kita berdoa bersama-sama. Lanjutkanlah semua aktivitas berkat daripada Bapa dan di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat ini sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidup